Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 226, Garis Keturunan Leluhur Pedang. Jian Wushuang sedikit terkejut. Berbagai jenis origin memiliki sifat yang berbeda-beda. Asal-usul dunia secara alami dipahami oleh Jian Wushuang setelah ia menggabungkan 4 esensi pedang. World Origin berisi segala sesuatu di langit dan bumi. Itu adalah sumber energi yang sempurna dalam segala aspek dan tanpa cacat. Namun, Slaughter Origin adalah origin yang sangat kejam. Slaughter Origin mengkhususkan diri dalam menyerang dan membunuh. Dalam hal kekuatan membunuh, ia jauh lebih kuat daripada World Origin. Namun dalam semua aspek lainnya, tidak lebih baik dari World Origin. Itu sangat kejam dan terfokus pada pelanggaran, sehingga sangat sulit bagi orang untuk mengendalikannya. Si cantik absolut berkata, tahap kedua dari ujian itu adalah menguji mentalitas Anda. Meskipun Slaughter Origin terutama tentang membunuh, keputusan untuk membunuh harus diikuti oleh hati nurani. Bahkan jika Anda perlu melakukan pembunuhan, Anda harus bersikap masuk akal dan memiliki hati nurani yang bersih. Kamu membunuh banyak orang di alam pembantaian ilusi, tetapi kamu masih memegang pikiran aslimu dan tidak hilang dalam pembunuhan itu, jadi kamu melewati tahap kedua. Kemudian kamu memasuki tahap terakhir dari alam mimpi, tebing pertobatan. Langkah ketiga adalah yang paling penting karena merupakan ujian pemahaman tentang asal-usul. Asal mula pembantaian pada awalnya dipahami secara bertahap melalui pembunuhan. Tujuan dari tahap kedua bukan hanya untuk menguji, tetapi juga memungkinkan Anda untuk menyimpan niat membunuh secara perlahan pada saat yang bersamaan. Pada tahap ketiga, niat membunuh akan tiba-tiba diaktifkan saat Anda berhadapan dengan seorang penjaga di alam mimpi. Saat niat membunuh meletus, adalah saat terbaik bagimu untuk memahami sepenuhnya asal-usul pembantaian dan semoga berhasil juga. Keindahan yang mutlak adalah tersenyum. Akan tetapi, mendengar ini, Jian Wushuang memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa ujian pertama di tanah leluhur mencakup begitu banyak langkah rumit, dan semuanya dengan kesulitan yang mencengangkan. Ujian pikiran dan mentalitas sangat berat baginya. Keraguan sedikit saja dapat membawanya ke kondisi yang membawa malapetaka. Tahap akhir bahkan lebih sulit untuk diatasi. Diketahui bahwa origin sangat kuat, jadi itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dengan mudah. Setelah dia menggabungkan keempat saripati pedang selangkah demi selangkah, Jian Wushuang untungnya memahami sebagian kecil asal. Namun, dia belum pernah mempelajari tentang asal mula pembantaian, dia juga tidak memahami esensi pedang pembunuh. Oleh karena itu, akan lebih sulit baginya untuk memahami asal mula pembantaian melalui ujian pertama. Untungnya, alam mimpi itu perlahan-lahan meningkatkan niat membunuhnya. Dia menyelesaikan semua langkah kecuali yang terakhir. Yang terakhir adalah yang paling penting. Jian Wushuang akhirnya berhasil. Apakah ujian yang dilalui ayahku sebelumnya mirip dengan ujianku? Jian Wushuang menatap ke arah si cantik mutlak dan bertanya. Ya, si cantik mutlak mengangguk. Dia memahami asal mula pembantaian di alam pembantaian ilusi, sama sepertimu. Bedanya, dia menghabiskan waktu 4 bulan untuk mempelajarinya, sementara kamu hanya menghabiskan waktu 3 bulan. Sampai batas tertentu, kamu bahkan lebih kuat dari ayahmu. 3 bulan. Wajah Jian Wushuang berubah. Apakah aku tinggal di alam mimpi selama 3 bulan? Ia tahu jumlah orang yang telah dibunuhnya di alam mimpi itu cukup banyak, tetapi ia tidak tahu pasti berapa jumlah orang yang telah dibunuhnya, dan sudah berapa lama ia berada di sana. Sekarang dia tahu. Anak muda, karena kamu telah lulus ujian pertama di tanah leluhur, kamu telah menjadi murid garis darah leluhur pedang sejak hari ini, kata wanita cantik jelita itu. Garis keturunan leluhur pedang. Jian Wushuang terkejut. Kita bicarakan di luar saja. Si cantik jelita berjalan keluar istana bersama lelaki kekar itu. Jian Wushuang segera mengikuti mereka. Keindahan yang luar biasa membawa Jian Wushuang ke sebuah altar. Altar itu tampak tua, dan tidak ada yang terlihat di sana kecuali beberapa prasasti. Di bagian kanan depan altar, ada jembatan rantai. Jembatan besi itu sangat panjang dan membentang hingga ke tanah leluhur. Berdiri di altar, Jian Wushuang memandang ke ujung jembatan rantai, tanpa ada benda yang menghalangi pandangannya. Anak muda, siapa namamu? Wanita cantik jelita itu menoleh ke arah Jian Wushuang dan bertanya. Jian tak terduga, jawab Jian tak terduga. Jian Wushuang, aku Jinling. Kemudian wanita cantik itu menunjuk ke pria kuat di sebelahnya dan berkata, ini adalah saudara laki-lakiku yang kedua, Musan. Aku yakin kau sudah tahu kalau aku dan saudaraku bukanlah manusia. Jian Wushuang mengangguk sedikit. Sejak Jian Wushuang memasuki tanah leluhur untuk pertama kalinya dan melirik pria kuat Musan, dia sudah tahu bahwa Musan bukanlah manusia. Sebenarnya, kami adalah petarung boneka, kata Jinling. Sama seperti yang kuharapkan. Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam.
Meskipun dia telah menebak identitas asli Jinling dan Musan sejak lama, namun sekarang dia masih sedikit terkejut setelah Jinling mengonfirmasinya. Diketahui bahwa biasanya pejuang boneka tidak memiliki kecerdasan. Mereka hanya mematuhi perintah tuannya tanpa syarat seperti alat. Akan tetapi, meskipun menjadi petarung boneka, kecerdasan mereka tidak lebih lemah dibandingkan manusia. Dia belum pernah mendengar seorang petarung boneka seperti ini sebelumnya. Tak perlu dikatakan lagi, petarung boneka seperti itu pastilah memiliki level yang sangat tinggi. Tidak yakin dengan tingkat kemampuan bertarung mereka. Jian Wushuang merenung. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan sekarang. Silakan bertanya padaku. Sekarang kau adalah murid dari Bloodline Sword Ancestor, jadi kau memenuhi syarat untuk mengetahui beberapa hal, kata Jinling. Aku ingin tahu apa itu tanah leluhur, dan apa hubungannya dengan diriku. Tanya Jian Wushuang. Tanah leluhur adalah kuburan bagi leluhur pedang. Jinling menatap Jian Wushuang. Adapun hubungan di antara kalian, itu sederhana. Kalian adalah keturunan dari garis keturunan leluhur pedang. Keturunan leluhur pedang. Jian Wushuang tercengang. Jinling menjelaskan. Kau memang keturunan leluhur pedang. Identitasmu dapat tercermin melalui kebangkitan jiwa pedangmu, jadi kau tidak perlu meragukannya. Bertahun-tahun yang lalu, ada seseorang dengan kekuatan luar biasa yang ada di surga dan bumi. Dia adalah leluhur pedang, leluhur prinsip pedang. Dia adalah orang nomor satu yang diakui dalam hal pemahaman prinsip pedang. Leluhur pedang membangun garis keturunan leluhur pedang, dan menjadikannya kekuatan yang sangat kuat. Di puncak garis keturunan leluhur pedang, kekuatan yang mereka miliki jauh melampaui imajinasi Anda. Namun, 1000 tahun yang lalu, leluhur pedang tiba-tiba meninggal tanpa penjelasan yang masuk akal. Setelah leluhur pedang meninggal, garis keturunan leluhur pedang runtuh seketika. Garis itu dicabut oleh kekuatan lain, dan para murid di sana menderita perlakuan kejam dari musuh-musuh mereka. Akhirnya, hanya beberapa murid yang selamat dan mereka melarikan diri ke sini kemudian. Tetapi mereka tidak dapat mengembalikan garis darah leluhur pedang lagi, jadi akhirnya mereka terbunuh begitu saja. Dan setelah itu, istana Markis Pedang muncul. Sebenarnya, pendahulu dari Mansion Markis Pedang adalah garis darah leluhur pedang. Para murid Mansion Markis Pedang semuanya adalah keturunan dari garis darah leluhur pedang.